Anda kembali menyaksikan berita satu sore bersama saya, Agung Hardiansyah. Pemirsa ex-pejabat Mahkamah Agung, Zarov Richard, menjalani sidang putusan hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait suap kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Menurut pejabat Mahkamah Agung, Zarov Richard menjalani sidang pembacaan putusan bersama pengacara Lisa Rahmat dan Ibu Ronald Tanur, Merizka Wijaya. Sidang pembacaan putusan pun dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang kali ini, hakim memutuskan bahwa Zarov Richard dijatuhi hukuman 16 tahun penjara terkait suap kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi selengkapnya terkait sidang vonis Zarov Richard, kita segera terhubung dengan reporter Berita 1 ada Kelvin Sipahutar dan juru kamera Rangga Samudra yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore, Kelvin. Bagaimana jalannya persidangan ini, Kelvin? Ya baik, Agung, sudah rampung tadi sidang untuk terdakwa Zarov Richard di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana memang dalam vonis tadi yang dibacakan oleh Hakim Ketua Rosihan Juhriah telah memutuskan vonis selama 16 tahun penjara kepada Zarov Richard dengan juga denda sebanyak 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Agung dan juga pemirsa, dalam amar putusannya, Agung, Hakim Ketua menilai bahwa Zarov Richard ini terbukti melakukan pemufakatan jahat begitu atas kasus vonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera begitu, di mana dalam pemufakatan jahat tersebut Zarov Richard ini dikatakan berupaya memberikan telah menerima suap begitu, dan kemudian juga terlibat dalam penyaluran suap dan menjanjikan kepada hakim MA maksud kami untuk kemudian dapat melakukan penguatan putusan bebas Ronald Tanur begitu di tingkat kasasi. Agung dan juga pemirsa, dan uang tersebut ini nilainya sebanyak 5 miliar. Agung, dengan uang tersebut ini diterima melalui pengacara Ronald Tanur, yakni adalah Lisa Rahmat, yang tadi memang uang ini digunakan untuk memperkuat putusan bebas dari Ronald Tanur di tingkat kasasi. Nah, Agung, Zarov Richard ini yang kita ketahui sebagai mantan pejabat MA dinilai oleh Hakim Ketua memiliki jaringan yang kuat begitu untuk kemudian dapat mempengaruhi pihak dari Hakim MA itu sendiri dan kemudian dapat memperkuat putusan daripada pembebasan daripada Ronald Tanur itu sendiri, sehingga hal-hal inilah yang kemudian menjadi salah satu yang menguatkan bahwa Zarov Richard ini dinyatakan bersalah atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Agung dan juga pemirsa, kemudian juga dalam amar putusannya tadi juga selain memang Zarov Richard maksud kami ini terlibat dalam putusan bebas Ronald Tanur, hakim juga mengatakan bahwa Zarov Richard ini terbukti bersalah karena menerima gratifikasi begitu selama menjabat sebagai ketua MA, tepatnya pada medio 2012 sampai 2022 atau selama 10 tahun, dengan gratifikasi yang diterima sebesar 919 miliar dan ada juga 51 kilogram emas begitu yang diamankan oleh Zarov Richard selama periodenya menjabat sebagai MA kurang lebih selama 10 tahun. Dengan total tersebutlah merupakan nilai gratifikasi yang diamankan oleh Zarov Richard. Hakim menilai apa yang telah dilakukan oleh Zarov Richard ini mencederai profesi hakim di Indonesia, karena ditambah lagi begitu hal ini terjadi di tengah upaya pemerintah terus berupaya membenahi sistem peradilan dan hukum di Indonesia. Agung dan juga pemirsa, lantas Agung, apakah memang Zarov Richard ini vonisnya sama begitu dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum? Kalau kita lihat, jaksa penuntut umum ini sebelumnya
memberikan tuntutan selama 20 tahun penjara untuk terdakwa Zarov Richard Agung. Tetapi pada vonis tadi dari Hakim Ketua memvonis dari Zarov Richard ini untuk kemudian dihukum selama 16 tahun penjara. Artinya ini ada pemangkasan hukuman selama 4 tahun dari 20 tahun menjadi 16 tahun. Tadi hal yang meringankan, salah satu yang disampaikan oleh Hakim Ketua mengatakan bahwa hal yang meringankan adalah aspek kemanusiaan dalam putusan Zarov Richard ini, Agung. Karena mengingat Zarov Richard ini saat ini sudah berusia 63 tahun. Artinya kalau Zarov Richard ini diberikan hukuman maksimal 20 tahun, maka Zarov Richard akan menyudahi hukumannya ini di usia sekitar 80 tahunan. Dan hal ini menjadi pertimbangan dari majelis hakim tadi karena mengingat harapan usia hidup di Indonesia ini hanya sekitar 70 tahunan saja begitu. Di samping itu juga Zarov Richard ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian merugikan ataupun menghilangkan nyawa orang lain, sehingga hal-hal inilah yang membuat hukuman daripada Zarov Richard dipangkas dari 20 tahun menjadi 16 tahun. Agung dan juga pemirsa, bukan hanya Zarov Richard saja, Agung, pada persidangan tadi juga telah dilakukan sidang vonis terhadap 2 terdakwa lainnya, yakni adalah Ibu Ronald Tanur, Meriza Wijaja, dan juga pengacara Lisa Rahmat yang juga telah menyudahi sidang vonis, karena sidang vonis pada hari ini menyatukan ketiga terdakwa di hadapan majelis hakim. Agung dan juga pemirsa, kalau dari Meris K ini dihukum ataupun divonis oleh Hakim Ketua untuk dipenjara selama 3 tahun dan juga denda sebesar 500 juta rupiah, Agung, subsidi 6 bulan kurungan begitu. Kemudian untuk Lisa divonis 11 tahun penjara dengan denda 750 juta, subsidi kurungan 6 bulan penjara, Agung dan juga pemirsa. Dan Meriska dan juga Lisa Rahmat ini disebut oleh hakim tadi juga terlibat dalam pemufakatan jahat untuk kemudian dapat membuat vonis bebas Ronald Tanur maksud kami dalam kasus pembunuhan atas kekasihnya Dini Sera. Dari hakim tadi menjelaskan bahwa ibu dari Ronald Tanur yakni Meriska ini telah memberikan suap kepada ketiga hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana untuk perantaranya adalah pengacara daripada Ronald Tanur itu sendiri. Dalam hal ini adalah Lisa Rahmat. Uangnya disiapkan oleh ibu dari Ronald Tanur, kemudian disalurkan melalui pengacaranya Lisa Rahmat, dan kemudian digunakan untuk menyuap hakim di Pengadilan Negeri Jakarta, maksud kami di Surabaya begitu, untuk membuat vonis bebas daripada Ronald Tanur itu sendiri, di mana ketiga hakimnya ini juga sudah menjadi terdakwa, Agung dan juga pemirsa. Dan tadi juga disampaikan, Agung, bahwa Lisa ini salah satu hal yang memberatkannya adalah bahwa Lisa ini telah melakukan perbuatan begitu yang mencederai profesinya juga, karena dirinya merupakan pengacara begitu, seorang kuasa hukum yang bekerja di bidang hukum, sehingga penyuapan yang dilakukan oleh Lisa Rahmat ini merupakan hal yang memberatkan dan tidak dibenarkan begitu dalam profesinya sebagai pengacara begitu, Agung. Kemudian beberapa hal yang meringankan tadi juga disebutkan oleh hakim, di mana baik Lisa maupun Meriska ini dinyatakan merupakan ibu rumah tangga, sehingga hal-hal inilah menjadi salah satu yang hal meringankan dalam vonis dari Lisa maupun Meriska, Agung dan juga pemirsa. Kalau kita telisik lagi, Agung, sebetulnya kalau dari tuntutan ini, dari Meriska sebelumnya dituntut 4 tahun penjara, kemudian Lisa Rahmat dituntut 14 tahun penjara. Tapi pada vonis ini Meriska divonis 3 tahun penjara, kemudian Lisa divonis 11 tahun penjara. Artinya juga ada pengurangan hukuman dari tuntutan ke vonis dalam kasus ini, Agung. Terakhir, Agung, untuk perkembangan daripada persidangan hari ini, tadi disampaikan oleh Hakim Ketua, apakah memang ketiga terdakwa ini akan mengajukan banding atau tidak begitu? Tadi yang mengatakan
terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya menerima putusan ini hanyalah dari Ibu Ronalta Nur Meriska begitu. Sementara dua terdakwa lainnya, Zarof Richard, begitu juga dengan pengacara Lisa Rahmat ini sama-sama akan mempertimbangkan ataupun berpikir dahulu untuk kemudian dapat mengajukan banding kepada terkait dengan vonis yang telah dijatuhkan hari ini. Sementara demikian, Agung. Baik, Kelvin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berdasarkan laporan tadi, Anda tadi menyebutkan bahwa rata-rata vonis yang diterapkan kepada para terdakwa ada di bawah tuntutan begitu ya, termasuk Zarof Richard yang lebih rendah 4 tahun ketimbang